Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lady Anggrainia Soda MPD, calon guru penggerak angkatan 7, guru di SDN Pondok Bambu 11, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Berikut adalah beberapa refleksi yang akan saya paparkan. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang cenderung saya lakukan dalam pembelajaran di kelas, yaitu: pertama, saya meyakini anak terlahir seperti kertas putih. Dalam hal ini, saya beranggapan bahwa guru memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah bakat minat pada diri siswa. Kedua, guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya lebih sering dominan berceramah di dalam kelas, sedangkan siswa hanya fokus mendengarkan dan duduk terdiam. Ketiga, kegiatan pembelajaran terfokus pada ketuntasan materi. Saya cenderung mengajar dengan target utamanya adalah materi pembelajaran harus tuntas, bukan mengutamakan anak sebagai target utama pembelajaran. Keempat, siswa harus mampu memahami semua materi dan mencapai KKM. Saya sering memfokuskan pembelajaran pada aspek kognitif semata. Saya lupa bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun juga mentransfer nilai-nilai. Kelima, jarang melakukan refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, saya hanya berfokus pada hasil belajar siswa saja. Namun, saya jarang merefleksi berbagai hal yang terjadi selama pembelajaran maupun menganalisis hasil belajar siswa. Keenam, hasil akhir pembelajaran adalah penilaian mutlak. Saya beranggapan bahwa hasil belajar siswa adalah poin utama dalam pembelajaran. Padahal sejatinya tiap proses yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki arti dan makna tersendiri. Yang ketujuh, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya dalam proses pembelajaran di dalam kelas cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua karakteristik anak. Padahal tiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar. Sesuai dengan teori tabula rasa yang telah saya pahami, bahwa anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar. Peran saya sebagai guru adalah menebalkan garis tersebut sesuai dengan arah minat bakat anak, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, murid menjadi aktif karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga murid dapat mengkonstruksi segala pengetahuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Ketiga, setiap anak memiliki karakter masing-masing. Saya yakini bahwa setiap anak terlahir berbeda. Saya menyadari dengan keberagaman karakteristik anak yang ada, hal ini dapat menjadikan proses pembelajaran di kelas saya menjadi lebih variatif. Keempat, menuntun bakat dan minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Guru haruslah peka dan melakukan berbagai macam pendekatan kepada anak agar dapat menuntun minat bakat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru bisa melakukan observasi secara intensif terkait dengan perilaku murid yang mencerminkan minat dan bakatnya pada suatu hal tertentu. Setelah saya bergabung di pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, saya banyak belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, dapat saya ambil berbagai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pembelajaran dengan sistem Among. Dalam sistem Among, pada penerapannya menitik beratkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani, sedangkan pendidik berfungsi sebagai fasilitator. Kedua, mendesain pembelajaran dengan menyenangkan, interaktif, serta melibatkan murid dalam proses pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran, saya bisa mengemas kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan memberikan beberapa games interaktif, mengaitkan materi dengan lirik lagu yang mudah dihafal anak, melaksanakan pembelajaran di luar kelas, serta selalu melibatkan anak pada proses pembelajaran. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Saya akan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kodrat alam, yakni menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat anak bertumbuh dan berkembang, serta menggunakan kemajuan teknologi ke dalam proses pembelajaran sesuai dengan pendidikan zaman sekarang. Keempat, menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti, serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan bagaimana seorang pendidik bisa memberi kebebasan kepada murid untuk mampu mengeksplor serta mengkonstruksikan segala pengetahuan yang ada pada diri masing-masing anak. Penerapan pembiasaan-pembiasaan akan selalu saya tekankan pada siswa agar para siswa dapat meneladani nilai-nilai kebajikan yang kelak akan tercermin dari tutur kata dan perilaku mereka di masa mendatang. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu: pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, pendidikan harus berpihak pada anak atau memerdekakan anak. Pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada anak akan memotivasi anak secara aktif untuk membangun pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan yang ada pada dirinya. Kebutuhan belajar anak harus mampu kita penuhi agar tercapai segala hak belajarnya, dan siswa akan merasa senang, gembira dalam melaksanakan pembelajaran. Anak haruslah merasa aman, nyaman saat belajar, serta selalu didukung dan diberi semangat agar muncul motivasi belajar yang tinggi dalam diri pribadi anak sehingga anak dapat mencapai kemerdekaan belajarnya. Ketiga, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, namun juga pada aspek budi pekerti. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat.
Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka dibutuhkan pendidikan yang menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat memanusiakan manusia. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.